Ini saya datangkan seorang doktor haiwan. Beliau akan menjelaskan bagaimana prosedur sebelum kita melaksanakan ibadah korban. Ada beberapa perkara yang kita perlu laksanakan, seperti memastikan daging haiwan korban itu memang sehat dan memastikan cukup umur, memastikan dagingnya sendiri itu memang boleh dimakan ataupun diagihkan kepada para penduduk sekitar di kawasan Rembang sini. Jadi saya datangkan doktor haiwan ni. Silakan Pak Doktor untuk berikan ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hewan Imam Irwanto, yang dalam hal ini adalah bertugas sebagai petugas pemeriksa kesehatan daging dari Dinas Peternakan Kabupaten Pasuruan, telah melakukan observasi pengamatan baik sebelum hewan kurban tersebut dipotong atau pemeriksaan yang bersifat antemortem maupun pemeriksaan setelah dipotong ataupun pemeriksaan postmortem. Setelah kami melakukan pengamatan, bahwasanya dinyatakan 945 ekor domba dan 13 ekor kambing, 13 ekor sapi. Setelah melalui pengamatan sebelum dipotong atau pemeriksaan antemortem dengan melalui pemeriksaan suhu tubuh, pemeriksaan kulit dan pemeriksaan eksterior dari sapi maupun domba, maka dinyatakan sehat dan layak untuk dipotong. Selanjutnya, setelah proses pemotongan dengan memperhatikan faktor kesehatan, higien dan sanitasi, maka dinyatakan bahwasanya seluruh daging kurban baik domba maupun sapi dinyatakan asuh, dalam artian aman untuk dikonsumsi, sehat, artinya tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya dan tidak mengandung penyakit, utuh dalam artian bahwasanya daging berasal dari satu jenis hewan, kemudian halal karena memenuhi kaidah-kaidah pemotongan sesuai dengan syariat Islam. Demikian, saya Dr. Hewan Imam Irwanto selaku wakil dari Dinas Peternakan Kabupaten Pasuruan menyatakan bahwasanya seluruh hewan kurban, seluruh daging layak untuk dikonsumsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya begitulah penonton di rumah dan ibu-ibu rahmati Allah sekalian. Prosedur di sini amat ketat, pasal kita tak boleh sembarangan di sini. Walaupun kita tengok di sebuah perkampungan sekalipun, diorang akan datang hantar dia punya doktor haiwan untuk cek semuanya, pastikan daging-daging korban apa semua dilaksanakan dan dipotong dengan cara betul. Itu saja, insya-Allah kita jumpa di tempat lain lagi. Ini mereka sedang cuba macam mana nak potong untuk dipotong. Lagi dua, ni sekarang lagi apa? 13 lembu sapi semua kita lihat. Jadi ini cara kita jatuh lebahkan lembu, lepas kita ikat kaki dia semua untuk dipotong. Jadi ini sapi yang sudah dilembutkan atau dijatuhkan untuk dipotong tempat ini. Kayu balang ni diperlukan pasal nak angkat sapi ke sana pasal berat kan. Jadi orang angkat satu orang ada ramai-ramai angkat keturun. Nanti kita saksikan macam mana hasil pekerjaan di depan sana. Pak Haji, potong. Segala puji dan kuasa untukmu, kami meraba tanpa cahaya, kami yang lupa, hina dan papa di hadapanmu yang maha indah, di hadapanmu yang maha mulia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Lepas daging korban dah dipotong, dah disembelih, selepas dah disiat kulitnya, dah dibersihkan semua, dia punya dalaman ni kita kena cek. Pasal kita tak boleh suka-suka kasih orang makan lah. Dalaman ni kita kena cek. Tu pasal kita datangkan doktor
haiwan yang bernama Dr. Imam. Dia akan periksa satu persatu satu dalamannya. Kalau ada yang tak sesuai, kita kena buang. Tak boleh kita berikan kepada orang makan lah, pasal itu akan membahayakan kesihatan para penerima daging korban. Jadi silakan Pak Imam untuk berikan komentar terhadap dagingnya. Ya, terima kasih. Untuk melihat sistem pencernaan khususnya, kita lihat pada fungsi hati. Fungsi hati yang ada di hadapan saya ini menunjukkan fungsi pencernaan yang bagus, terbukti dengan liver atau hati yang bagus pula, konsistensinya kenyal, tidak ada bercak darah. Maka untuk membuktikan itu maka perlu kita belah. Tampak bahwasanya di dalam hati tidak ada bungkul-bungkul sama sekali, sehingga dapat dinyatakan sistem pencernaan dari kambing yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Berikutnya untuk memeriksa sistem pencernaan, sistem pernafasan, kita cari sampel berupa paru-paru. Paru-paru normal atau sehat, dalam warna adalah pink atau rose. Konsistensi kenyal seperti yang saya periksa pada saat ini. Dan untuk membuktikan itu maka perlu kita belah lagi. Nah, tampak bahwasanya sistem pernafasan dalam keadaan baik atau normal, sehingga dapat dinyatakan sehat. Kemudian sistem peredaran darah, maka yang perlu kita lakukan adalah melihat struktur jantung. Dari volume jantung terlihat bahwasanya ini dalam ukuran normal. Kemudian lapisan yang ada di jantung dalam keadaan normal pula. Dan untuk membuktikan sistem peredaran darah tersebut, maka perlu kita belah jantungnya. Bagus dan sehat. Kemudian sistem perototan atau sistem daging. Daging normal untuk kambing, warna merah hati, menunjukkan bahwasanya kambing tersebut dalam keadaan cukup umur, dalam keadaan sehat. Sehingga untuk membuktikan itu maka perlu kita belah apakah di dalam daging tersebut ada bahan-bahan yang merugikan bagi jika konsumsi oleh manusia. Tampak bahwasanya sistem perototan atau daging dalam keadaan sehat atau normal, sehingga disimpulkan bahwasanya dari seluruh pemeriksaan yang ada maka dinyatakan kambing ataupun hewan kurban yang diperiksa dalam keadaan sehat dan layak untuk dikonsumsi. Jadi alhamdulillah penonton-penonton di rumah, Bapak Ibu rahmati Allah, kita dah tengok prosedur tadi, dia kena cek satu persatu. Jadi yang sampel kita ambil ni di antara 100 ekor kambing, kita akan ambil 10 sampel, 10% daripada kambing itu kita akan cek. Jadi kita akan cek daripada sampel-sampel tersebut, pastikan semuanya okey, baru kita agihkan kepada masyarakat.